Selamat pagi, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mendoakan, memperingati, mengenang 39 hari atau 40 hari wafatnya almarhum Bapak John Hartawan Diharjo. Apabila dalam jangka waktu 39 hari atau 40 hari ini arwah dari almarhum belum menempati alam surga bahagia, belum tenang, damai, dan bahagia di alam yang sedang ditempatinya, semoga niat baik keluarga ini akan membantu perjalanan beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan sebagai tanda hormat kepada beliau mempersembahkan saji-sajian makanan-makanan ini, semoga akan mengkondisikan arwah mempunyai kondisi bahagia dan terdorong di alam yang bahagia. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, istri maupun yang lainnya, untuk bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Marilah dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, kita bawakan doa-doa ini dengan penuh hikmah. Persembahan dupa keluarga untuk almarhum dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Diambil. Dibuka bukunya halaman 3. Halaman 3, kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan terhadap Buddha Nusati bersama-sama secara lengkap. Ite piso bhagava arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato loka widu anuttaro purisa dhamma sarati
Satta dewa manusanang Buddha Bhagawati Buddhang jiwitang yawa nibbana saranang gacchami Yeca Buddha atitaca yeca Buddha anagata Pajupanna caye Buddha akang wandami sabadang Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena sacawacena hotu me jaya manggalang Utamang ginawan dekang pada pasu parutamang Budeyo kaleto doso Buddha kamatutamamang. Halaman 7. Dhammanusati secara lengkap bersama-sama. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ekipasiko upanayiko pacata weditapo vinyuhiti Dhammang jiwitang yawa nibbanang saranang gacchami Yeca dhamma atitaca yeca dhamma anagata Pajupanna caye dhamma akang mandami sabadang Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang Etena sacawacena hotu me jaya manggalang Utamang ginawan dehang dhammang jati widatang warang Dhameyo kaleto doso dhammo kamatutamamang. Halaman 9. Sangganusati Supati pano bhagavato sawaka sanggam Ojo pati pano bhagavato sawaka sanggam Naya pati pano bhagavato sawaka sanggam Sami cipati pano bhagavato sawaka sanggam Yadidang catari purisa yugani Ata purisa punggala esa bhagavato sawaka sanggam Ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti sanggang ciwitang yawa nibbanang saranang gacchami Yeca sangga atitaca yeca sangga anagata Pajupanna caye sangga akang bandami sabadang Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang Etena sacawacena hotu me jaya manggalang Utamang ginawan dehang sanggang jati widutamang Sanggeyo kaleto doso sanggo kamatutamamang. Halaman 18, 20, 18 dan 20.
Marilah kita bersama-sama mengulang kembali penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, dan memberi persajian makanan kepada yang telah tiada. Kita baca bersama 18 dan 20. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku. Ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Halaman 34. Pansukulagata, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum Bapak John Hartawan Diharjo pernah mengalami kelahiran, berkembang, dan akhirnya diakhiri dengan kematian. Semoga almarhum segera menyadari kematiannya dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terdorong terakhir di alam yang lebih berbahagia. Kita renungkan Anicca Wata Sangkara. Mohon Romo Heru untuk memercikan air di persembahan dan keluarga. Anicca Wata Sangkara upadawa yadaminam upacitwa nirojanti tesang wopa samasakam sabe sata marantita Mari
sami nati me tasam sayon. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, Gata dan Parita untuk kita limpahkan untuk almarhum Bapak John Hartawan Diharjo, tibalah saatnya kita mengembangkan welas asih dan kasih sayang kita punyai untuk perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia dengan sikap hening, sikap meditasi. Dimulai. Dalam segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak John Hartawan Diharjo. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Kita limpahkan jasa kebajikan dari membaca doa parita ini sepenuhnya untuk almarhum dengan dibuka halaman 35 Etawata, nanti disebutkan mendean sebanyak 3 kali sebelum idampo. Kita baca bersama-sama 35. Etawata jaameke sampatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sapa sampati sedia etawata jaameki sampatang punya sampadang sabe buta anumodantu sapa sampati sedia etawata jaameki sampatang punya sampadang sabe sata anumodantu sapa sampati sedia akasata cabung manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu almarhum Bapak John Hartawan Diharjo akasata cabung manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu almarhum Bapak John Hartawan Diharjo akasata cabung manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu almarhum Bapak John Hartawan Diharjo idang pon atinang kontu sukita kontu natayong idang pon atinang kontu sukita kontu natayong idang pon atinang kontu sukita kontu natayong akasata cabung manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu keluarga yang ditinggalkan akasata cabung manta dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa jirang rakantu manpawaranti. Sadu, sadu, sadu. Itu ya. Di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para romo dan ibu pandita, yang saya hormati keluarga atau istri dari almarhum Bapak John,
Pada kesempatan hari ini kita melakukan bersama-sama sebuah kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan. Tadi Sang Buddha mengatakan demikian. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Kepada mereka yang telah meninggal, kita melakukan satu kebaikan-kebaikan sebagai bentuk penghormatan kepada arwah beliau. Seseorang yang mengalami kematian tidak otomatis atau seketika itu langsung terlahir di alam lain. Ada beberapa yang menyebabkan seseorang tidak langsung menempati alam bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua, yaitu kekilapan-kekilapan, kelalaian-kelalaian, atau kekotoran-kekotoran batin yang pernah dilakukan semasa hidupnya seseorang. Maka sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan, seandainya yang meninggal belum menempati alam surga bahagia, belum damai, belum tenang, belum bahagia, kesempatan untuk menunjukkan penghormatan yaitu melalui mengirim doa. Mengirim doa atau mendoakan orang yang telah meninggal bukan saja dilakukan oleh satu agama, satu tradisi atau budaya masyarakat tentu. Ternyata di dunia ini banyak suku-suku bangsa maupun agama-agama yang lain pun melakukan hal-hal yang sama, yaitu mengirim doa ataupun mendoakan keluarga yang telah meninggal. Dengan satu harapan sebagai bentuk bantuan yang hidup kepada yang telah meninggal. Apabila masih mengalami hal-hal yang tidak bagus di alam sana, kesempatan bagi keluarga saat ini untuk mengirim doa sebagai bentuk penghormatan dan balas budi, karena begitu banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dari orang-orang yang telah meninggal. Secara pasti kita tidak tahu alam seperti apa yang sedang ditempatinya. Kegiatan ini adalah kegiatan antisipasi, kegiatan berjaga-jaga. Seandainya arwah itu belum menempati alam bahagia, kesempatan kita dukung dalam bentuk doa-doa seperti saat ini. Ibu atau istri yang saya hormati, sudah menjadi tradisi di kalangan orang Jawa, khususnya di desa-desa, itu setiap ada kematian pasti dalam beberapa hari atau ada hitungan-hitungan tertentu untuk mengirim doa. Ada pas harinya, ya, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, setahun, 2 tahun, dan yang diakhiri dengan 1000 hari atau 2 tahun 9 bulan. Akan dilakukan terus-menerus atau tidak itu tergantung keluarga. Namun tentunya lihat kondisi juga. Kita tidak usah terlalu terbebani, ya, bahwa jumlah tertentu itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Tidak demikian. Pelimpahan jasa menurut ajaran Sang Buddha bisa dilakukan setiap saat. Ibu melakukan kebaikan, misalnya ramah tamah kepada orang lain, berdana kepada ponaan, mengasih makan kepada ponaan dan sebagainya. Itu satu bentuk kebaikan. Telah melakukan kebaikan itu, kemudian dalam hati mengatakan, kulimpahkan kebaikanku memberi makan kepada ponaan, kepada orang lain, untuk leluhurku, untuk suamiku yang telah meninggal. Melalui kegiatan meditasi, kan satu bentuk kebaikan, kulimpahkan kebajikan dari meditasi ini untuk suamiku yang telah meninggal. Membaca atau melafal mantra atau parita apapun, satu bentuk kebaikan-kebaikan yang layak, itu bisa membantu mengkondisikan arwah itu menuju kondisi bahagia. Semoga dengan terlaksananya peringatan 40 hari ini, ya, sebagai istri merasa puas dan lega karena telah menunjukkan kewajiban yang hidup kepada yang telah meninggal, yaitu mengirim doa.
Semoga menjadi harapan ibu, suami segera terlahir di alam surga bahagia, benar-benar menjadi kenyataan, dan setelah terlahir di alam bahagia selalu memberikan doa restu kepada ibu yang ditinggalkan, selalu mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, kemudahan-kemudahan dalam penghidupan, dalam mencari rezeki dan penghidupan. Sadu, sadu, sadu.